Jadi Sonara sama Smart Listening. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat pagi sahabat Sonora dan juga semua listeners. Apa kabar Anda di kesempatan pagi kali ini? Di hari Jumat 25 Februari 2022 ya. Senang sekali di kesempatan hari ini kembali saya menemani suasana pagi Anda hingga pukul 9 nanti. Kita di perbincangan, wah ini cukup menarik ya sahabat Sonora seputar dunia pendidikan ya. Nah, bersama Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim, dan nanti kita akan bergabung, maksudnya berbincang dengan Ketua Pengurus YPA MDR Ibu Herawati Prasetyo ya. Kita akan berbincang seputar 13 tahun YPA MDR ini bergerak bersama memajukan pendidikan Indonesia. Luar biasa. Ya, kita sapa dulu ini. Selamat pagi Bu Hera, apa kabarnya? Selamat pagi para pendengar Sonora dan juga Smart FM di Jogja. Salam sehat, salam cerdas buat kita semua. Iya, salam sehat dan juga salam cerdas juga. Wah, ini salamnya sudah salam cerdas. Ini udah identik dengan dunia pendidikan karena kita bergerak di dunia pendidikan ya, jadi mau nggak mau harus salam cerdas buat semua. Nah, oke, cerdas nih. Oke. Ya, Ibu, ini perbincangannya cukup menarik juga di kesempatan hari ini berkaitan dengan 13 tahun ini YPA MDR ini sudah bergerak bersama memajukan pendidikan Indonesia ya. Mungkin bisa cerita-cerita dulu ini Bu untuk mengawali kebersamaan kita di pagi kali ini berkaitan dengan 13 tahun ini sudah berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia di wilayah khususnya wilayah prasejahtera. Nah, untuk sekolahnya ini yang dibina ini sudah berapa? Ini langsung saya tembak ini Bu, biar sekolahnya berapa, biar nanti kita ada gambaran luasnya dulu seperti apa nih kondisinya dia. Monggo Bu. Oke, baik. Mungkin Mas Hasta, ini saya berikan sedikit background dulu ya. Jadi kami dari PT Yayasan, bukan PT Yayasan ya, dari Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim ini sebenarnya merupakan salah satu yayasan yang didirikan oleh PT Astra International. Nah, yayasan kami ini kan memang kalau misalnya kita ngelihat pilar kontribusi sosialnya Astra kan ada 4 itu ya, dari pendidikan, terus ada kesehatan, ada lingkungan, dan juga ada kreatif ya. Nah, kami ini mengkhususkan untuk yang pilar pendidikan, dan untuk itu kami sudah waktu itu sudah berdiri semenjak tahun 2006 ya, tapi waktu itu memang namanya bukan yayasan bukan yayasan pendidikan. Kami baru mulai dengan yayasan pendidikan itu di tahun 2000 berapa tuh kalau misalnya 13, sekarang kurang lebih 2009 ya. Tapi kami sudah masuk di Jogja itu semenjak tahun 2006-2007. Nah, sekarang pembinaan yang dilakukan itu kami sudah mempunyai 111 sekolah. Terus total guru-guru yang kami bina itu adalah 1.622 dan siswanya itu 24.000, hampir 24.000 di 13 kabupaten. Nah, kebetulan di Jogja ini kami masuk di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan juga Gunung Kidul. Gitu, Mas. Oke, Bantul dan Gunung Kidul. Bantul dan Gunung Kidul. Yang dekat dari Jogja juga itu ada Pacitan, tapi kan Pacitan tidak masuk dalam wilayah istimewa Jogja ya. Oke Bu, tadi mungkin sudah singgung dikit sih berkaitan dengan wilayah yang didampingi itu, yang ada kategori-kategori khususnya kayak gitu nggak Bu? Misalnya kenapa milih Gunung Kidul kayak gitu? Iya, sebenarnya visi kami ini adalah meningkatkan pendidikan di wilayah prasejahtera ya. Di wilayah prasejahtera sekarang kita juga melihat dengan 4T ya. 4T. Jadi memang pada saat kita masuk, ini kami melihat Gunung Kidul itu memang masih tergolong wilayah yang masuk dalam kategori 3T. Tapi sekarang udah nggak lagi ya, justru itu yang kami lakukan sekarang lebih kepada membina sekolah-sekolah yang ada di NTT, karena memang akhirnya kita harus bergerak ke wilayah timur, karena kami rasakan bahwa daerah-daerah itu merupakan daerah yang 3T dan juga masih prasejahtera. Tapi
tetap kami itu masuk dan kami membina terus gitu loh Mas. Jadi kami nggak hanya masuk terus kami tinggalkan, tapi semua sekolah-sekolah yang kami masuk dari awal itu tetap sampai sekarang menjadi sekolah binaan kami. Dan kebetulan di Gunung Kidul itu dari SD, terus SMP, SMK, jadi kami pola pembinaan kami itu kami berjenjang ya, eskalator gitu Mas. Jadi dari SD kami masuk dulu, lalu diteruskan dengan SMP, lalu SMK. Kami tidak masuk ke SMA karena memang kami lihat SMK ini yang kami harapkan itu adalah supaya mereka lebih memajukan daerahnya gitu loh ya. Jadi untuk ketiga daerah kami termasuk Pacitan itu dari SD, SMP dan SMK gitu. Tapi memang awalnya itu adalah dari visi kami atau mission kami yang hanya masuk di sekolah-sekolah negeri di daerah prasejahtera. Tapi sekarang Jawa udah nggak lagi ya. Lagi ya. Udah nggak lagi prasejahtera, udah very developed. Oke. Tadi disampaikan juga sampai sekarang tetap masih ada komunikasi, masih ada pendampingan kayak gitu ya sampai sekarang. Oh masih terus. Karena memang kan pendampingan kami kan 4 pilar tuh ya, karakter, akademis, seni budaya dan kecakapan hidup. Kalau misalnya di wilayah Jogja, sebagian dari kami memang sekolah-sekolah kami sudah mencapai sekolah unggul ya. Jadi mereka udah cukup maju dan pembinaannya itu tetap kami lakukan, terutama sekarang kalau di Jogja karena ini membatik jadi lebih kepada kecakapan hidup tuh Mas Hasta. Kecakapan hidup. Oke, Ibu. Berarti ini dari YPAMDR sendiri itu diharapkan sekolah yang menjadi dampingan itu memang sekolah unggul itu ada satu inovasi yang mereka punya kayak gitu kah? Ada kewajiban kayak gitu atau seperti apa? Sebenarnya kita ingin bahwa binaan kita semuanya ini akan menjadi sekolah unggul. Unggulnya itu nggak harus akademis ya Mas ya. Jadi kita tuh melihat bahwa non akademis pun seperti kalau misalnya mereka mempunyai keunggulan dalam bidang seni budaya, dalam bidang kecakapan hidup, itu masih kami anggap sebagai unggul gitu. Contohnya salah satu sekolah kami di Panda, contohnya itu menjadi sekolah unggul karena seni budayanya gitu. Jadi kami melihat bahwa masing-masing sekolah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ya. Karakter sendiri-sendiri ya. Mempunyai ciri khas dan karakter sendiri-sendiri. Jadi belum tentu itu harus di bidang akademis gitu. Bu, mungkin ini biar pendengar semuanya, sahabat Sonora juga Smart Sinners itu punya gambaran yang ada di Jogja itu kayak apa sih di Pandak atau mungkin di Gunung Kidul itu di SD mana atau sekolah mana kayak gitu punya ya, apa? Di Gunung Kidul itu kita ada di Gedang Sari. Gedang Sari. Ya, di Kecamatan Gedang Sari. Di situ ada 5 sekolah SD, ada 1 SMP dan ada 1 SMK. SMK-nya di Gedang Sari itu termasuk yang sangat-sangat bagus ya. Jadi kita masuk di kearifan lokalnya batik. Jadi kita SMK-nya itu lebih kepada jurusannya kita ambil tetap di sana. Nah, kalau misalnya di Bantul itu kita di Panda. Ya di Panda. Jadi itu ada 3 SD, 1 SMP dan juga 1 SMK. Itu salah satunya SMP-nya tuh di SMP 4 Panda. Kalau di Gunung Kidul kita di SMK-nya itu ada SMK 2 Gedang Sari gitu. Jadi memang di 2 kecamatan itu dan tentunya dalam waktu kami memilih daerah mana yang akan kami bina itu kami bekerja sama dengan Pemda setempat. Jadi kami tidak melakukannya sendiri gitu. Kami melakukannya dengan Pemda setempat. Oke. Ini menarik ini programnya ini tadi juga jumlah yang dicapai pun juga luar biasa ya. Ada 111 sekolah, kemudian gurunya ribuan ini makan ini yang didampingi kayak gitu. Bu, apakah ini juga masuk ke ranah integrasi ke kurikulum atau ke mata pelajaran atau seperti apa sih program-program dari YPAMDR ini untuk menjawab tantangan pendidikan? Apalagi sekarang era digital, Bu. Pandemi ini semuanya pakai ini, Bu. Daring banyak ini. Betul, Mas. Jadi memang kita juga harus mau nggak mau kita juga harus tetap melakukan inovasi ya. Sebenarnya yang kita berikan kepada sekolah-sekolah itu lebih banyak kepada soft skill ya. Jadi manajemen sekolah, terus kita juga meningkatkan kompetensi guru.
kita apalagi kan sekarang kan dengan hadirnya Mas Menteri yang selalu menggembar-gemborkan Merdeka Belajar, terus UAN juga ditiadakan, diganti juga dengan AMBK. Itu semuanya hal-hal yang kami harus juga kami juga harus berikan pelatihan kepada sekolah-sekolah binaan kami. Jadi memang akhirnya itu lebih kepada peningkatan kompetensi dari guru-guru maupun kepala sekolah dalam mengikuti pelajaran-pelajaran atau kurikulum-kurikulum yang juga disampaikan oleh kementerian gitu. Jadi supaya mereka tidak tertinggal. Jadi itu lebih banyak sih pembinaan kami ke arah sana. Jadi peningkatan kompetensi dari guru-guru. Peningkatan kompetensi dari guru-guru ya. Ya nanti tentunya itu akan berimbas kalau gurunya smart, cerdas tadi ya, cerdas kayak gitu, siswanya juga mengarah menuju ke sana gitu ya. Pasti. Dan memang kami punya beberapa program tuh Mas untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kita ada beberapa program yang kita lakukan. Ya, pertama-tama itu adalah kita punya namanya media ajar interaktif. Ya. Jadi ini sebenarnya semua program-program kami ini lebih ditujukan untuk memudahkan guru dalam melakukan KBM, sebenarnya proses belajar mengajar ya. Jadi lebih kepada membantu mereka untuk melakukan proses belajar mengajar. Contohnya ya Mas ya, kita punya media ajar interaktif. Nah, media ajar interaktif ini adalah media ajar berupa aplikasi. Kan sekarang tadi bicara mengenai kita nih sekarang udah di area pandemi. Tadi juga disampaikan sekolah di Jogja sudah mulai offline lagi. Nah, gimana kita supaya mereka tuh tetap melakukan kegiatan belajar mengajar? Bagaimana mereka tetap melakukan inovasi? Nah, kita hadirkan nih semuanya media-media ajar interaktif yang sifatnya itu berupa aplikasi yang dibangun untuk meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaannya ini dapat dilakukan melalui PC, melalui desktop, laptop, semuanya itu. Jadi sifatnya lebih kepada online. Nah, alhamdulillah di wilayah Jogja itu sambungan internetnya cukup bagus, Mas. Jadi memang kita juga tidak seberapa mempunyai kendala ya, tidak mempunyai kendala yang signifikan gitu sehubungan dengan internet. Dan manfaat media ajar ini lebih kepada guru ini mempunyai aplikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Jadi kami mempunyai standar gitu ya. Nah, ini guru ini bisa mengambil untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Terus guru juga dapat melakukan kegiatan KBM gitu secara digital, apalagi kalau misalnya sekarang sudah fully offline ya, sudah benar-benar fully online ya. Jadi itu yang sangat-sangat membantu. Terus kita juga paling nggak karena media ajar ini dibuat juga oleh para guru, jadi mereka juga bermotivasi gitu untuk selalu melakukan inovasi pembelajaran gitu sih Mas. Apalagi kan sekarang Mas Menteri sudah mencetuskan Merdeka Belajar gitu. Jadi jangan hanya sepihak aja, tapi lebih kepada interaksi antara guru dan siswa. Gitu, Mas Asta. Itu salah satunya. Nah, banyak sih program-program kami yang lain. Baru salah satu nih ya. Ini cukup menarik juga yang disampaikan ini baru satu seputar media ajar yang interaktif yang ini membutuhkan kolaborasi dari semuanya ya. Dari GPA MDSD sudah istilahnya menjembatani dengan aplikasi yang ada, kemudian bisa digunakan sama tim-tim pengajar. Kemudian di saat pandemi dan mengharuskan untuk online, ini diharapkan ini akan memudahkan itu ya Bu ya, untuk memudahkan untuk ke para guru istilahnya melakukan pengajaran. Dan ini tadi juga disampaikan sama Bu Hera, ini tidak sepihak, tapi ada dua pihak yang yang saling berkolaborasi, berkontribusi, berinteraksi kayak gitu, biar ini nyaman semuanya, merdeka belajar itu ada. Wah, asik sekali. Ini tinggal di-download aplikasi ini gitu loh. Tinggal di-download ya. Download pada Play Store Android gitu. Nah, ini yang menarik ini adalah karya guru-guru binaan kita juga. Jadi luar biasa. Oke. Ini ada unsur apa ya? Ini kan berarti karya guru, berarti tadi yang disampaikan ada banyak wilayah yang didampingi, berarti ada
kekhasan masing-masing dari ini ya, dari guru-guru sekolah itu sendiri ya Bu ya? Iya, gini, Mas, kami kan juga mengajarkan mereka tuh untuk berinovasi ya. Wah, Jadi kami melihatnya gini, kami sampaikan kepada guru-guru, pandemi ini jangan menjadikan pandemi ini suatu hambatan, tapi lebih kepada menjadikan pandemi ini sebagai suatu tantangan. Gitu. Jadi tantangan. Ya, benar. mereka harus melihat ke arah situ, mereka harus dapat berinovasi. Jadi selain media ajar interaktif, kita juga ada lagi nih satu aplikasi web kita juga yang kita sebut dengan School Collaboration System. Nah, yang School Collaboration System ini benar-benar membantu guru-guru untuk mengurangi administrasi dan membuat RPP ya. RPP itu kan guru kalau misalnya mau mengajar, mereka kan harus mempunyai RPP ya, RPP rencana ya. rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kita bantu tuh RPP-nya mereka. Mereka juga ini juga web based, jadi kita tinggal mereka bisa download, terus mereka bisa melihat gitu di situ apa-apa aja gitu standarisasi dari media ajarnya, terus juga ada juga apa sih yang merupakan materi pelajaran yang sesuai dengan standarnya gitu. Jadi itu tercakup di dalam SCS, dan SCS ini juga digital base gitu dan terintegrasi semua, dan alhamdulillah juga nih Mas, yang bikin RPP ini juga kolaborasi dari guru-guru. Kita sebutnya sebagai content creator gitu. Jadi mereka yang bikin, terus nanti mereka menyerahkan ke kita, terus kita validasi sudah benar atau enggak, apakah ini sudah bisa dijadikan standar RPP. Nah, itu kita analisa, lalu kita masukkan ke aplikasi, dan semua guru-guru kita di seluruh wilayah Indonesia itu bisa menggunakan RPP tersebut. Itu, Mas. Maksudnya ini berarti Ini sekolah-sekolah beda juga lagi sama media ajar tadi ya, kalau School Collaboration ini lebih kepada RPP. RPP-nya ya. Karena kalau kita ngomongin administrasi untuk pembelajaran itu, waduh Bu, kadang-kadang guru ini harus gimana RPP-nya ribet, harus dicocokkan kemana, harus seperti apa, itu kadang-kadang Iya. belum lagi Iya, tugas kadang-kadang rumahnya kan lagi. memang terlalu banyak administrasi gitu loh ya, yang mungkin juga itu dirasakan oleh para guru. Nah, ini dengan adanya SCS ini kami benar-benar mengurangi administrasi, terus ini digitalisasi administrasi dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajarannya. Wah, manajemennya sudah masuk ini ya. Oke. Baik, Bu Hera, kita harus break dulu sebelum nanti kita lanjutkan, karena tadi sudah sedikit disinggung sih, tapi nanti akan kita berjelas lagi. Tadi disampaikan RPP ini juga bisa dilihat oleh guru-guru lainnya. Apakah ini khusus guru-guru yang menjadi dampingan dari YPAMDR, atau di luar itu juga bisa melihat RPP yang ada di konten kreatornya web tadi ya? Oke, tapi kita break dulu Ibu, tahan dulu ya, biar pada penasaran dulu. Oke, baik, terima kasih Mas Dan Hasan. nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini.
FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan pagi kali ini ya bersama YPA MDR nih ya. Cukup menarik program-program yang ada ini ya dari Yayasan Pendidikan Astra Michael de Ruslim YPA MDR ini sebentar 13 tahun YPA MDR bergerak bersama majukan pendidikan Indonesia bersama Ketua Pengurus YPA MDR Ibu Herawati Prasetyo. Ibu tadi sebelum kita break, saya jadi pengen tahu juga Ibu, mungkin pendengar juga pengen tahu, tadi kan ada banyak RPP yang muncul dari mereka-mereka konten kreatornya YPMDR nih ya Bu ya. Nah ini apakah bisa diakses untuk semua sekolah atau hanya sekolah-sekolah binaan atau dampingan dari YPMDR ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan langsung aja, monggo. Oke, Mas Hasta, ini kebetulan para pendengar Sonora dan Smart FM, Ya. kebetulan SCS ini baru kita develop, ya. Jadi kita masih dalam tahap development, pengembangan, dan sampai target kita sih memang cukup banyak ya RPP karena ini mencakup dari tingkat SD maupun SMP. Dan sampai sekarang ini kita baru mempunyai setengah lah dari target RPP yang seharusnya dimiliki oleh tingkat SD maupun SMP. Nah, mohon doanya aja kepada seluruhnya bahwa ini nanti akan mungkin bisa diakses oleh semuanya. Tapi kami pada saat ini baru bisa baru dapat diakses oleh guru-guru binaan kami, Mas Hasta. Jadi memang karena kan SCS ini kan ada di situ cakupannya kan ada standarisasi media ajar, ada kolaborasi media ajar, ada pembelajaran digital, terus juga ada keunggulannya nih sebenarnya itu lebih kepada memiliki mata pelajaran yang sesuai dengan standar ya, dan juga ada contoh-contoh video pembelajaran, terus juga ada media kolaborasi juga antar guru. Nah ini kami masih harus banyak yang kami harus perbaiki dan insya Allah sih mudah-mudahan nanti beberapa tahun mendatang ini bisa dapat diakses oleh guru-guru yang lain gitu, Mas. Jadi memang pada saat ini diutamakan untuk guru-guru binaan kita karena ini belum selesai, Mas, proyeknya, Mas. Masih setengah lah gitu. Mohon doanya saja. Oke, semoga apa yang diceritakan nih sukses Ibu ya, amin. Nah Ibu tadi Ya. baru 2 loh Ibu nih media ajar interaktif sama SCS. Nah ini bocorannya masih ada beberapa lagi nih Bu, apa ini? Enggak, sekarang kita gini aja, kita Gimana ngelihatnya Ibu? kan sekarang lebih sebenarnya ya kalau saya ngelihat ya dalam pandemi ini ya, dalam pandemi ini membuat sekolah-sekolah binaan atau buat untuk semuanya lah, untuk kita-kita lah, lebih tergerak cepat dalam hal digitalisasi. Ya. Tadinya kan kita juga nggak mikir nih kita bisa melakukan interview begini dengan Zooming atau dengan Teams atau dengan Google Meet, itu kan semuanya kita nggak pernah terpikirkan gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini malah kita akhirnya semuanya jadi lebih simple gitu, lebih sederhana. Dipaksa untuk maju Ibu. Betul, jadi lebih cepat gitu kita untuk mengenal digitalisasi. Dan untuk itu kita punya tentunya sekolah-sekolah binaan kita kan nggak semuanya seperti di Jogja ya, yang dimana internetnya masih available. Nah, kami memberikan juga fasilitas apa yang kita sebut dengan ICT based school. ICT based school ini adalah di sekolah-sekolah kami tuh kami memberikan pemenuhan fasilitasnya gitu. Terus kita juga mendorong guru-guru semuanya juga untuk mempunyai sertifikat sertifikasi Microsoft Educator, itu juga kami lakukan. Terus sekolah-sekolah binaan dapat mengakses secara virtual melalui website sekolah. Jadi kami berikan gitu pembukaan akses internet untuk sekolah-sekolah binaan kami, terutama yang di daerah terpencil tuh, Mas, kan kami punya ada di Kapuas, ada di Barito Utara, ada di Rote, ada di Kupang, itu semuanya akses internetnya masih nggak ada, bahkan mungkin sebagian ada sekolah kami yang tidak mempunyai listrik gitu. Jadi kami memberikan kami bukakan akses internet untuk sekolah-sekolah binaan kami. Ya kami berikan jaringan internet melalui VSET ya untuk beberapa sekolah kami di NTT,
maupun itu di Rote juga di Kalimantan ini akan segera juga akan kami berikan. Dan memang dari sejak 2018 kebetulan ya ini memang program digitalisasi ini bukan hanya pada saat pandemi kami lakukan, tapi kami sudah melakukannya sebelumnya gitu. 2018 tuh kami sudah mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan suatu perubahan dalam hal teknologi informasi ya dan komunikasi. Jadi untuk sekolah-sekolah binaan mereka ketersediaan sarana, prasarana untuk menunjang digitalisasi sekolah itu sudah kami lakukan sejak dini. Jadi pada saat pandemi ya lebih enak gitu ya bagi kami. Tinggal kami melihat kepada sekolah-sekolah yang memang belum mempunyai akses tersebut gitu. Jadi itu yang kami lakukan sehubungan dengan tadi ya, karena program kami yang tadi tuh media ajar sama yang SCS mau nggak mau harus ada jaringan gitu, mau nggak mau harus ada akses internet. Jadi akhirnya itu yang kami berikan, Mas Hasta. Ibu ini tadi apa ya, dari 2018 ini sebenarnya YPMDR sudah mendorong program sekolah untuk berbasis teknologi itu ya. Dan ini terbukti ketika pandemi kayak gini itu digunakan banget gitu ya. Iya. Waduh, kayak tahu sebelum kejadian aja ini Enggak programnya. sih, sebenarnya enggak ya, Gimana? karena kan mau nggak mau kan mungkin sebelum pandemi kan kita udah bicara mengenai Oh gitu. apa 406 apa 4.0 gitu kan Ya. semuanya. Iya, itu kan sudah ada sebelumnya dan selain dari dunia pendidikan yang lain-lain kan juga sudah banyak memulai proses digitalisasi ya. Jadi mau nggak mau memang karena gini mau nggak mau kan Ya, kita ya. tuh menjadikan sekolah kita unggul yang berwawasan global. Nah, yang unggul dan berwawasan global salah satunya itu adalah mereka harus menguasai teknologi gitu loh. Iya Jadi benar-benar. kami tuh selalu mentargetkan bahwa sekolah-sekolah binaan kami dalam waktu 5 tahun itu harus menjadi sekolah unggul. Sekolah-sekolah binaan kami harus mempunyai wawasan global. Nah itu salah satunya adalah dengan adanya jaring ICT, menjadikan mereka sebagai ICT based school. Jadi memang itu sudah lama sih Mas kita lakukan. Jadi yang dilalah kok sekarang malah kayak gini gitu. Jadi berguna banget itu ya. Iya. Oke. Dan ini yang menarik juga ketika ada tantangan berkaitan dengan jaringan, ini langsung disambut sama YBMDR ya. Dibikin ada tadi Iya, VISAT ya. VISAT tadi, program VISAT tadi ya. betul. Oke. Terus kita juga ada program-program yang lain ya, yang sekarang menjadi unggulan kita. Kita sebut juga dengan cermat ya. Tadi kan salam cerdas, tapi sekarang kita juga punya program yang namanya cermat. Oke, Cermat Ibu, itu ada cermat dulu. Tahan dulu, Ibu. ya. Tahan dulu ya, biar makin penasaran. Kok ada cermat cerdas ini apa nanti? Karena kita harus break dulu. Oke, terima kasih. Oke, kita ada cocokkan dulu terhadap waktu Ibu sebelum nanti kita ke program cerdas dan cermat ini, biar kita juga makin cerdas, makin cermat juga nih ya. Oke. Enggak sih, cerdas tuh sebenarnya lebih kepada value kita. Oke. Baik. Baik, kita ke break Oke, dulu sahabat sonar juga small listener, sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. oke, terima kasih.
Masih di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita masih di perbincangan yang cukup menginspirasi kita semuanya nih sahabat Sonora berkaitan dengan kegiatan ataupun juga apa ya bergerak bersama yang majukan pendidikan Indonesia-nya YPMDR nih ya. Nah, tadi sudah banyak disampaikan sama Ketua Pengurus YPMDR Ibu Herawati Prasetyo berkaitan dengan programnya dan wow ini pokoknya luar biasa deh jempol nih. Oke, Ya, Ibu. Tadi kita sebelum break sempat nyinggung berkaitan dengan smart tadi ya. Apa itu smart nanya? cermat Oh cermat maksudnya. ya, bukan smart ya. Kalau kita smart FM ini cermat. Oke, gimana Ibu? Nggak apa-apa, udah pokoknya untuk pendengar Sonora dan Smart FM kita punya apa namanya program yang kita sebut dengan cermat. Oke. Jadi Mas Hasta biasanya kan anak-anak itu paling sebel sama pelajaran apa coba? Pelajaran Matematika. matematika. Aduh, matematika itu menjadi momok banget buat pelajar-pelajar di sekolah. Langsung Nah, ini kami mempunyai program untuk namanya tuh cermat. Jadi ini adalah apa namanya pengembangan dari program yang kita sebut dengan gasing, yaitu gampang, asik dan menyenangkan gitu. Dengan memberikan pendekatan parenting untuk pendampingan pembelajaran matematika supaya dapat dilakukan secara optimal. Jadi ini sambil ada fun-nya juga gitu loh. Kita mengajarkan matematika sambil apa? Ada fun-nya. Tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang gampang gitu, yang gampang, asik dan tentunya menyenangkan. Begitu terus kita juga membangun kecakapan matematika dan literasi numerasi peserta didik. Sekarang kan Mas Menteri selalu apa namanya berbicara mengenai literasi, numerasi, karakter, itu semuanya kan ya ini adalah salah satunya ya. Kita juga apa namanya di dalam program cermat kita ada unsur tentunya ada unsur matematika dan literasi numerasi. Terus juga kita mengikatkan para orang tua. Jadi kita tuh ajak orang tua untuk juga dapat melakukan bimbingan-bimbingan dalam pembelajaran anak-anak di rumah gitu. Apalagi kan sekarang kan lagi anak-anak kebanyakan di rumahnya daripada di sekolah. Jadi kami ajak orang tua tolong ini diberikan di follow up lah atau diperhatikan bagaimana mereka apakah sudah membuat apa namanya PR-nya semuanya itu juga tolong juga dilihat gitu ininya. Terus kita juga ada beberapa duta cermat ya dalam hal guru dan siswa. Nah, kebetulan ya Mas ya dari ini kan program cermat ini lebih kepada peran guru, peran orang tua, terus pendidik juga gitu. Nah, kita tuh ini sangat membanggakan sekali nih salah satu contohnya mungkin ini harus bisa dicontoh juga oleh siswa-siswi yang lainnya. Okay. Kebetulan kita tuh karena kita ada program cermat dan program gasing ini, salah satu anak didik kita ya di NTT, ya bayangin dong di NTT di ujung sana tuh itu dapat meraih Abacus World Competition 2021 nomor 3 loh itu dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Nah itu jadi luar biasa gitu karena memang antusiasnya yang tadinya momok matematika ini dan tentunya banyak sekali siswa-siswi kita yang akhirnya berprestasi dalam hal matematika karena adanya program cermat ini kita. Itu sih salah satunya sih Mas Hasta. Oke. Nah, terus gurunya juga Bu Tani nanti juga dipacu untuk ke apa ikut cermat itu seperti apa nih? Ya karena yang mengikuti pelatihan cermat ini itu sebenarnya guru ya. Oh, guru. Jadi guru kita latih bagaimana caranya mereka untuk memberikan pelajaran dalam hal ini. Dan jadi gurunya kita didik bagaimana caranya untuk menjalankan program ini dan akhirnya diturunkan ke siswa-siswinya gitu. Jadi selain tentunya pelatih narasumber kita juga terjun langsung ke siswanya. Jadi guru dan siswa secara dalam waktu yang bersamaan gitu Mas. Tapi ini luar biasa peningkatan prestasinya dari siswa-siswi kita di bidang matematika. Nah, kebetulan nih Mas untuk bersambung ke situ ya, ini kan kita bicara mengenai guru nih. Ya, terus kan tadi kan juga apa namanya Mas Menteri kalau misalnya ngeliat kan programnya banyak tuh, ada Merdeka Belajar, terus mereka juga ada program apa namanya kampus mengajar ya.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu kita juga punya nih program nih Mas, tapi kebetulan programnya ini sih kita adakannya di NTT karena memang sekolah yang terakhir kita masuk yang masih waktu itu kita beberapa tahun lalu, tahun yang sebelumnya masih prasejahtera, kita kasih program guru muda juga garda depan. Nah, guru muda garda depan ini sebenarnya kita berikan di Kecamatan Rote ya, Mas ya. Di Rote ini kami ambil nih guru-guru yang mungkin kalau misalnya nanti program guru muda kita ke depan kalau ada yang berminat, jadi kita ambil seperti kayak waktu itu Indonesia Mengajar gitu. Jadi kita ambil sarjana pendidikan, kita latih mereka, kita berikan pelatihan sebentar gitu untuk arahan-arahan kita tempatkan mereka di Rote kalau misalnya program guru muda garda depan kita. Jadi supaya yang kita harapkan itu adalah supaya mereka sekolah-sekolah itu melakukan akselerasi untuk menuju sekolah unggul. Ya, jadi peran guru muda kita itu sebagai mitra sekolah, jadi bekerja sama dengan warga sekolah untuk memajukan sekolah-sekolah supaya lebih cepat lah. Kalau misalnya ini kan guru-guru kan datangnya kan dari kebanyakan mereka dari Jawa ya, tapi juga ada beberapa yang lulusan sarjana pendidikan dari NTT. Nah, mereka datang ke sana bersama-sama dengan guru, paling nggak kan mereka banyak menularkan hal-hal yang sifatnya inovatif gitu ya. Jadi mereka sebagai mitra sekolah, terus juga mereka sebagai pendamping gitu. Jadi menjadi tutor bagi kepala sekolah dan guru-guru dalam mengimplementasikan materi-materi pembinaan gitu. Jadi program ini sih kita lakukannya setahun ya, setiap tahun. Ini sudah merupakan tahun yang kedua kami lakukan GMGD ini ya. Terus juga yang kami harapkan dari guru-guru ini sebagai inisiator juga gitu loh, inisiator memahami kebijakan dalam regulasi mengenai pendidikan, terus lalu juga mengikuti perkembangan teknologi informasi supaya paling enggak guru-guru itu juga dapat mencontoh lah, meniru gitu. Jadi banyak melakukan pengimbasan. Terus mereka juga sebagai perpanjangan tangan kami. Jadi apa yang kami inginkan dari sekolah-sekolah ini kami dapat lakukan melalui mereka gitu. Dan ternyata sebagai facilitator ini sangat membantu dalam kemajuan sekolah-sekolah kita gitu di sana. Jadi yang misalnya kita lama gitu sekolah ini untuk menjadi sekolah unggul, dengan adanya peran guru muda ini mereka dipercepat gitu. Nah itu bagus sekali. Saya sih luar biasa ya kepada guru muda kita. Bayangin dong, mereka harus dari kota, mereka harus ke desa dengan fasilitas yang sangat minim, ada beberapa tempat yang tidak ada listrik segala macam, tapi mereka semangatnya luar biasa. Itu salah satu program antusiasnya kita. banyak Ibu di tahun kemarin, antusias untuk banyak banget gitu. Kita kemarin tuh sempat sampai hampir 50-an kali ya yang mendaftarkan, padahal akhirnya kami ngambil 13. Nah, nanti ini ada yang program yang kedua lagi yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan UKSW, Mas Hasta. UKSW kan di Salatiga. Universitas Satya Wacana. Itu Universitas Kristen Satya Wacana, kami kerjasama dengan mereka untuk lulusan-lulusan mereka juga dengan universitas-universitas lain kita tes mereka, seleksinya lumayan agak berat sih memang, tes mereka, terus juga kesiapan mereka untuk menghadapi dan tinggal di daerah yang prasejahtera tanpa internet, tanpa apa-apa, dan itu kita juga berikan, terus kita berikan pembekalan mengenai tentunya apa yang harus mereka lakukan ya mengenai manajemen sekolah, terus mengenai program-program kita yang tadi itu SCS, media aktif, semuanya itu kita berikan, dan akhirnya mereka dapat menularkan ke guru-guru yang lain. Dan terutama yang kita lihat mereka harus bisa itu adalah IT. Jadi mereka harus ahli di bidang IT supaya guru-guru lain juga tertular gitu. Itu program GMGD kita. Ibu, Jogja kapan ini? Jogja nggak perlu, Jogja udah top semua. udah bagus banget semua sekolah-sekolah kita yang di Jogja itu semua udah jadi sekolah unggul, Mas Hasta. Oh, saya kira Jogja akan ada program juga nih, Tuas. Ini saya juga mau ikut-ikutan nih, Bu.
Enggak, Jogja tuh sekarang yang luar biasa ya. Mungkin Mas ada pendengar Sonora dan Smart FM yang kemarin juga mengikuti Oh, ya. program kita tuh yang mengenai Kampung Pembatik Cilik tuh Oh yang iya ada iya di iya. Daksari. Itu Jogja itu luar biasa tuh untuk dari segi kecakapan hidupnya ya. Anak-anak pembatik cilik ini, wah ininya ini deh apa namanya kreativitasnya sangat-sangat bagus gitu. Ini kalau guru muda tahun 2021 itu ternyata bukan hanya 50 ya, 50 mungkin seleksi akhir ya. Awalnya itu 180-an loh yang berminat. Banyak banget ya. Banyak juga. Akhirnya turun lagi ke berapa, terus akhirnya kita berangkatkan di Rote itu sekitar 13 guru. Gitu. Wah, oke oke oke. Baik, Ibu. Jogja sih udah luar biasa bagus, Mas. Sarana prasarananya bagus, perkembangannya juga Oh bagus, gitu. guru-gurunya juga sudah banyak yang berinovasi. Nah, sekarang kita lagi mau bikin kampung pembatik cilik aja supaya batik apa itu tetap ya itu kan Warisan wisata budaya, Bu ya. warisan Warisan budaya, budaya. betul. Warisan budaya. Bu, Jadi tadi sempat disinggung tentang program kampus apa kampus pengajar atau apa tadi, Bu? iya 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 Nah, karena nah, beda mungkin ya. nah ini gimana, Ibu? Beda dengan apa namanya Guru muda tadi ya? guru muda. Kalau guru muda kan memang itu lebih kepada um, yang sudah lulus ya. Jadi yang sudah lulus, jadi sarjana pendidikan. Nah, kalau kampus mengajar ini programnya Mas Menteri ya, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, apa MBKM. Jadi mereka kan melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa ini harusnya itu sudah magang ya. Jadi kalau misalnya sarjana pendidikan magangnya ya jadi guru. Kalau misalnya mungkin sarjana teknik atau yang lain magangnya di pabrik atau gimana gitu kan. Jadi salah satu bagian dari SKS-nya yang mereka harus ambil itu adalah magang. Nah, ini kami bekerja sama dengan beberapa universitas di sini, terutama yang awal kita sama seperti tadi yang saya sebutkan, kami bekerja sama dengan UKSW untuk mengimplementasikan dan mengembangkan dan mendukung juga program yang Mas Menteri ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM sih sebenarnya kita sebutnya dengan MBKM, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Nah, untuk ini kita menugaskan ada 13 mahasiswa ya, jadi mahasiswa kami tugaskan di Kecamatan Takari dan Amarasi di Kupang juga ya, ini karena kan ini kita masih bicara terakhir-akhir ini di NTT karena memang mereka belum jadi sekolah unggul ya, nggak seperti kayak di Jogja. Nah ini mereka di sana 4 bulan ya, terus mereka juga dapat SKS, dapat penambahan SKS dalam program ini. Nanti kita bicara mengenai batch 2, batch 3 gitu. Nanti batch 2 Mei sampai Agustus dan batch 3-nya September sampai Desember. Nah, ini kita lakukan bekerja sama dengan UKSW, Kampus Belajar Merdeka, Kampus Belajar Kampus Merdeka. Ini lebih kepada partnership ya. Jadi kita bekerja sama dengan UKSW dalam hal ini gitu. Baik ini. Kemitraan sih sebenarnya tuh ya partnership, kemitraan. Jadi kita bermitra dengan mereka untuk mahasiswa-mahasiswa mereka kita kita tempatkan mereka di sekolah binaan kita gitu. Tugasnya sih sama sih sebenarnya, sama seperti kayak guru tadi, jadi membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama yang di literasi dan numerasi, terus juga tadi adaptasi teknologi itu memang is emas ya kalau adaptasi teknologi. Makin itu lengkap ya Bu ya. Iya, jadi ada guru, ada mahasiswa gitu. Nah, oke. Ibu, kita break lagi. Sebelum nanti tadi sudah banyak sebenarnya disinggung juga seputar kampung batik tadi. Tapi nanti tidak ada salahnya untuk komunitas pembatik cilik ini diulas lagi, Bu. Ini kayaknya cukup menarik, apalagi ini dekat dengan lokasi Sonora dan juga Semarang di Jogja gitu ya. Jogja gitu. Oke, biar sekaligus nanti secara nggak langsung promosi juga nih ya untuk datang ke sana seperti apa gitu. Kita break dulu ya, Bu ya. Silakan. Kita break dulu sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Ya.
Oke, terima kasih rekan dia Sobat Sonora dan juga small listeners yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita masih di perbincangan bersama Iba MDR nih ya seputar wow, ini luar biasa Sobat Sonora, care-nya terhadap dunia pendidikan itu ya dan juga small listeners nih. Karena 13 tahun Iba MDR bergerak bersama majukan pendidikan Indonesia, nggak hanya di Jogja aja, di NTT ini program terakhirnya dan nanti akan menuju ke daerah mana tadi bocorannya? Wonosobo Ibu. Oh, Oh, yang mana? Yang tadi kita yang sih sekarang bekerja dengan masih, Universitas Kampus tadi? oh enggak, itu sebagai narasumber Oh, kita, itu narasumber saja ya. sumber sebagai narasumber, dan Oh, untuk gitu. universitas yang kita kerjasama itu adalah UKSW gitu. Jadi Oke. guru-guru muda kita dan juga mahasiswa kampus mengajar itu kami bekerja sama dengan mereka gitu dalam hal pemilihannya, dalam hal apa ya, seleksinya tadi ya, terus Hmm. pembinaannya, terus follow up-nya apa yang sudah mereka lakukan di sana, itu kami bekerja sama dengan mereka. Oh, begitu. Oke. Wah, ini juga sudah angin angin bagus nih juga ya. Baik, tadi sebelum kita break ada berkaitan dengan komunitas pembatik cilik. Wah, ini. Seperti apa sih ini? Nah, kan Bisa tadi cerita? kan Mas Hasta kan tadi saya udah bilang ya bahwa untuk yang di Jogja nih terutama ya, di Jogja kan sekolah-sekolah kita kan untuk jadi sekolah unggul tuh nggak harus unggul dalam bidang akademis gitu loh, juga bisa unggul dalam bidang-bidang lain, dalam hal Anda misalnya unggul dalam bidang seni budaya, terus kayak apa namanya juga ada SMK kita yang di Panda juga, dia tuh unggul dalam bidang boga. Nah, terus yang di Jogja ini kan kebetulan kearifan lokalnya kan batik ya Mas ya. Jadi dan alhamdulillah pada saat awal itu, pada saat eh, kita datang, kita bekerja sama dengan Pemda untuk menjadikan batik ini sebagai muatan lokal gitu ya. Sebagai muatan lokal, maksudnya muatan lokal ini adalah masuk dalam mata pelajaran di sekolah gitu kan. Jadi itu kan sangat menguntungkan. Jadi siswa-siswi kita tuh dari awal itu dilatih bagaimana cara membatik gitu. Karena kan kita takutnya ini nanti generasinya hilang nih kalau misalnya kita nggak latih dari awal. Nah, untuk itu terus akhirnya kita bikin komunitas pembatik cilik gitu. Jadi ini terdiri dari siswa-siswi lintas sekolah binaan kita ya yang terpilih karena mereka mempunyai minat, bakat gitu dalam hal membatik. Nah, total dari sekolah, karena ini program kita nih baru ada di Gunung Kidul, Gedangsari ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Panda. Jadi sekarang tuh sudah ada sekitar 47 hampir 50 siswa gitu yang membentuk komunitas pembatik cilik ini ya. Jadi terus nanti kita akan ke Bantul. Nah, kita juga di sini kita pakai narasumber juga nih Mas Hasta, karena kan kita nggak bisa melakukannya sendiri ya, karena kan kita nggak di sana ya. Jadi kita dibantu oleh Mbak Anjani ya, kebetulan dia juga sebagai salah satu pemenang Satu Indonesia Award ya, itu dibantu untuk Mbak Anjani ini apa namanya menjadikan komunitas pembatik cilik ini. Kenapa kita kok akhirnya berpikir kayak gitu? Jadi tujuan dari pembentukan komunitas pembatik cilik ini adalah kita memberikan sarana dan juga apresiasi gitu kepada siswa-siswi sekolah yang memiliki bakat dan minat dalam membatik. Kemarin kalau misalnya Mas Hasta lihat ada salah satu siswa kita, saya suka menggambar gitu. Nah, saya menggambar terus saya juga berusaha untuk melihat di lingkungan kita sekitarnya itu ada apa. Nah, ditumpahkannya di kain. Nah, terus jadi akhirnya mereka membatik. Jadi pembatik komunitas pembatik cilik ini terserah daripada siswa-siswinya apa kreativitas mereka, apa yang ada di benak mereka, karena kami menginginkan mereka tuh untuk menceritakan gitu apa yang menjadi tema daripada yang dibatik gitu ya. Harapan kami itu adalah siswa itu bukan hanya cerdas ya secara akademis, tapi juga dapat terus mengasah kecakapan hidupnya gitu. Dan ini kan kalau misalnya mereka tuh karyanya bagus, itu kan akhirnya juga mau nggak mau kan meningkatkan kepercayaan diri ya. Jadi ini yang rupanya salah satu juga pendidikan karakter yang kita juga tanamkan gitu supaya
bisa bermanfaat untuk masa depan mereka gitu. Pembatik-pembatik cilik ini setiap seminggu sekali gitu dilatih ya oleh Mbak Anjani. Selain mereka juga mendapat mata pelajaran di sekolah dan karyanya tuh cukup bagus-bagus gitu. Nah, dan komunitas pembatik cilik ini sih nantinya kita pengennya tuh Gedang Sari itu sebagai kampung ya, kampung pembatik gitu. Nah, silakan gitu karena kan kalau misalnya area wisata juga gitu ya, merupakan perkembangan dari industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif gitu. Monggo kalau misalnya memang ada yang mau yang berminat datang dan melestarikan batik di sana gitu. Jadi sebagai panggung aja gitu loh Mas, sebagai panggung untuk siswa-siswi kita yang mempunyai bakat gitu. Mengapresiasikan bakat-bakatnya itu ya. Oke, baik. Iya. Bu Hera, asik sekali perbincangan di pagi kali ini, tapi kita sampai jam 9 saja Ibu. Jadi mungkin apa yang mau Iya, disampaikan? nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang masih ada Pesan-pesannya apa ini, Bu? pertanyaan, nggak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Oh mohon iya, disampaikan monggo. ke kami gitu kan. Kami juga ada Instagram, ada Twitter @ypamdr_astra dan juga kita juga punya @galeri anak Nusantara ya. Website kita juga ada. Jadi semua program-program yang tadi ada yang saya sampaikan itu, Mas Hasta, itu bisa juga diakses melalui web kami. Jadi kalau misalnya memang ada guru maupun mahasiswa itu guru maupun ini yang berminat terus mau ada yang datang ke ke Gedang Sari itu juga silahkan gitu loh semuanya. Dan saya harapkan mudah-mudahan generasi muda ini apalagi sekarang ya dalam hal pandemi jangan melihat ini sebagai suatu hambatan gitu loh. Jadi pandemi ini merupakan suatu tantangan. Kalau misalnya memang kita harus lockdown lagi, harus belajar secara online lagi, ya jangan sia-siakan gitu. Malah itu lebih meng-create kita untuk melakukan inovasi-inovasi gitu, baik buat siswanya maupun buat gurunya. Ya jadi mudah-mudahan tercapainya suatu generasi cerdas ya, dan sekolah-sekolah kita juga yang kita bina tadi yang 111 sekolah, mereka dapat menjadi sekolah unggul dan tentunya berwawasan global. Itu sih, dan salam cerdas buat semua pendengar Sonora dan Smart FM di Jogja. Oke. Terima kasih Ibu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim, dan semua informasi berkaitan dengan YPMDR ini bisa diakses di media sosial ataupun juga di YouTube-nya, di Facebook-nya juga Ibu gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora dan juga Smart Listeners yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita mohon pamit dulu. Terima kasih Ibu Hera. Sukses matur selalu. suwun Mas Hasta, matur suwun, salam sehat nggih. Oke, ya sehat selalu Ibu. Dan dengan tadi perbincangan kita akan lanjutkan ke program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.